yang ngeliat tuh. Itu benar-benar istri saya diperlihatkan yang namanya sosok wanita berkepala, kepalanya badan. Waduh. Tutup pintu, otomatis dong. Ya udah Bu ya, saya tutup pintu Bu ya, saya mau istirahat. Diem aja. Udah saya tutup. Astagfirullahaladzim, istri saya ngejerit. Ibu itu udah ada di dalam, nggak taunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Pada kesempatan kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau tinggal di daerah Bekasi Utara. Ya udah, kenalan dulu nih sama narasumber kita kali ini. Di sebelah gue ada Bang Aryo. Selamat malam Bang Aryo. Malam Bang Viko. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat selalu. Itu rumahnya di Bekasi Utara di wilayah mana nih Bang? Tepatnya di Kelurahan Segrajaya. Segrajaya. Iya. Oke. Di sana itu tahun berapa tinggalnya Bang? Kebetulan ibu mertua ya yang membelikan rumah tersebut. Karena pada waktu itu ibu mertua membelikan rumah di Bekasi Utara tahun 2012. Iya 2012. Oh, 2012. Itu langsung ditempatin atau? Iya, langsung tempatin karena tempatin. memang sudah layak huni. Oke, jadi udah beli jadi lah ibaratnya. Betul. Dan Abang Aryo ini tinggal di sana sama siapa Bang? Saya tinggal sama istri dan pada waktu itu masih punya anak satu. Oke. Dan istri masih sedang hamil lah, 8 bulanan. Di posisi emang lagi hamil ya? Yuk. Nah kan sebelum tinggal di Bekasi itu emang Abang tinggal di mana Bang? Jakarta Utara bro. Oke, tetangga dong. Iya, Jakarta Utara kita. Oh iya, berarti sebelumnya tinggal di Jakarta Utara ya? Betul. Dan di Bekasi itu sampai tahun berapa Bang? Saya di Bekasi itu nggak lama lah. Ya, Berapa karena tahun? kejadian Oh. intinya itu aja. Nggak lama. Semenjak kejadian Iya, itu gitu. setahun langsung pindah ke rumah orang tua. Kebetulan orang tua beli di daerah Bojong ya, Pasar Oke. Bojong. Pasar Bojong. Kan jaraknya lumayan deket lah dari situ. Berarti pindahnya 2013 apa 14 ya? 13, 13 ya? 2013. Dan itu rumahnya dijual atau ditinggalin gitu aja Bang? Dijual. Dijual ya? Oh, jual murah. Oh, jadi karena udah banyak ininya ya, Iya. terornya jadi dijual. Oke. Ya udah, bagi kalian nih yang penasaran dengan ceritanya Bang Aryo, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian yang ingin bercerita juga seperti Bang Aryo, bisa langsung DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan bagi kalian nih yang nonton belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan konten-konten horor selanjutnya. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi nih. Udah siap cerita ya Bang ya? Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi bermula pada tahun 2012 ya, tepatnya bulan Juni kalau nggak salah itu saya sudah mulai nempati rumah pemberian dari mertua saya. Di rumah itu sih ya no problem sih, nggak ada hal-hal yang menyeramkan ya, karena bahasanya biasa aja lah. Saya sama istri sama anak ya fun-fun aja. Dan kebetulan juga kan awal mula saya di situ ya saya langsung buka usaha toko keramik. Dan saya menempati rumah itu, di rumah ada 2 kamar, ya, ruang tamu sama WC juga di dalam ya nyaman lah untuk suami istri sama anak satu mah, ya kan? Oh, berarti lantai 1 lah Bang. Iya, lantai 1. Ya, sesuatu yang sifat tadi nalar logika itu terjadi ketika saya baru dapat usaha kurang lebih 1 bulan ya, usaha keramik saya buka. Seperti biasa, aktivitas saya buka toko itu kan jam 9 ya. 9 pagi. Dan kebetulan yang selalu bantu saya punya adik laki-laki.
Dan kebetulan kondisi istri memang sudah lagi hamil. Kita buka toko, ternyata gitu di dalam itu ada sosok ular. Oke. Ular wujud asli tuh Bang? Ular beneran. Ular beneran. Dan saya berpikir pada waktu itu kan khawatir membahayakan anak, istri, bener nggak? Mau yang beli, takut lagi yang beli dipatok. Nah, dan saya pada waktu itu langsung aja tuh bikin pakai sedotan sama benang tuh. Udah gak dijirat. Ya. Jepit gitu ya? Betul. Akhirnya kena. Istri saya lagi hamil kan, melihat itu langsung kejang. Langsung lidah menjulur, melotot-melotot matanya. Pas kejadian Bapak nangkap itu? Pas bener. Itu kejadian tepatnya hari Jumat, saya masih ingat sekali. Pas tengah hari, bahasa saya buka toko kan jam 9 biasa kan lah. Nggak lama kemudian ya kan, ya itu tadi saya lihat ular. Ada saya teriak, awas ular mahal. Oh iya. Kalau ular kecil sih, ya mungkin kita nggak masalah. Ini lumayan ular. Gede gitu ya? Ya sedang lah ya. Sedang. Dan pada waktu itu memang saya lihat ular itu perutnya gendut. Tuh hingga akhirnya adik saya sedikit bisa lah ya. Istri saya dikasih air ya akhirnya sadar. Berarti pas ngejerat itu kontak kayak langsung kayak kontak. Langsung sama gitu ya? Iya. Maksudnya kayak lagi dijerat ya mungkin iya, ya? Itu saya kaget juga itu. Dan saya berpikir, apa iya? Ya kan? Ya otomatis dong. Nah disinilah mulai banyak hal-hal yang di luar nalar di dalam rumah. Itu ular masih dalam keadaan saya jirat kan. Saya taruh di belakang rumah itu kan ada kali kecil ya. Saya ikat itu pada ular. Saya pikir mati ya. Ya udah safety lah kalau kayak orang lah. Yang dianehin ketika ada saya lihat ular itu tidak ada. Logikanya kan dijirat. Kalau memang ular biasa mungkin bangkainya masih ada. Ada. Ini ketika diambil sama adik saya nggak ada. Makanya adik saya bilang, saya rasa sih itu ya maaf. Ini kan daerah bahasa kita orang asing. Ya bahasa kita pendatang. Apalagi di wilayah tersebut ya banyaklah hal-hal yang cerita menyeramkan sebelum saya sampai menempati tempat tinggal di situ juga karena udah lama ditinggalkan. Karena memang yang ya saya beli sama kawan, mertua saya beli rumah itu perantara saya juga gitu. Kawan saya ada yang mau jual tuh. Gitu. Tapi udah lama nggak ditempatin. Oh, udah lama kosong gitu ya. Nah, hingga akhirnya setelah kejadian itu, ini yang saya aneh. Saya sedang di ruang tamu, nonton TV beserta istri dan anak-anak. Adik saya biasa kalau sore ya udah balik ke Bojong. Oh, dia nggak tinggal di situ? Enggak. Saya, istri saya, anak saya pada waktu itu masih usia 6 tahun. Lagi nonton padahal nih. Masa bilang saya pocong? Coba. Padahal lagi nonton bareng. Nonton bareng. Pas mau meluk saya, bahasanya anak saya, Bunda, pocong, pocong. Ya istri saya lagi kaget. Apa namu? Bukan orang ayah kamu kok, pocong, pocong. Anak saya sampai seperti ya kayak ketakutan. Histeris gitu ya, jelas, kaget lah. Kaget. Enggak akhirnya ya namanya kita, ya apa yang kita bisa lah, baca-baca ya. Bahasa enggak akhirnya saya coba bikin air ya kan, saya buduh bikin air. Ya alhamdulillah ketika saya usap, coba Nang, lihat ayah. Ayah, tadi pocong ya, tadi pocong ya. Biasanya nggak pernah kejadian hal-hal itu. Ya kalau mau dari awal-awal aja saya tinggal di situ. Tepat jam 10 malam, istri saya mau bikin kopi untuk saya. Kan saya masih nonton ya kan. Anak udah mulai tenang ya kan. Udah pun tolonglah bikinin kopi. Jarak nggak jauh Mas. Dari ruang tamu ke dapur rumah saya. Bahasanya ada dari sini ke situ. Ya kan dekat dong. Tiba-tiba aja istri saya baru berapa langkah itu langsung ngejeledak. Jatuh gitu. Jatuh. Otomatis kan saya berpikir khawatir kandungannya dong. Ketika saya samperin saya dicekek Mas.
Tapi istrinya sadar atau gimana tuh, Bang? Ya gimana sadar, saya lihat matanya udah putih semua. Bola mat yang ini yang saya bingungin loh. Maksudnya kan kita mah hitam-hitam nih. Ini putih semua. Udah kayak berubah lah gitu ya matanya ya. Saya aneh kan. Bahasa astagfirullahaladzim, Neng, kenapa kamu? Ngotoin pas ngeliat saya langsung nyekek gitu ya. nyekek saya. Astagfirullah, ya teriak-teriak lah saya. Saya mau pukul Istri. Hah? Akal sehat saya masih main. Benar-benar. Perut kondisi lagi hamil. Ya kita mau kasar. Susah ya posisinya gitu ya. Itu aneh saya. Alhamdulillahnya bahasa saya masih baca-baca lah dalam arti apa yang saya bisa ya. Dia nyekek saya terus. Saya mau tolong aja udah enggak. Itu tenaganya enggak sewajar ya. Kayak kuat aja gitu ya. Dibilangin saya sampai meronta-ronta, malah saya kebalik, saya yang di bawah diginiin loh. Coba. Itu bener-bener. Saya berpikir, masa iya saya harus kasar ya. Akal sehat saya untungnya masih berperan. Bahasa masih aktif ya. Kalau enggak ini kan otomatis refleks mukul lah. Bener. Karena saya melihat kandungan. Hingga akhirnya saya baca-baca aja di hati. Udah pasrah, kalau kayak orang saya udah pasrah aja sama Allah. Alhamdulillah. Ketika saya lantunkan ayat-ayat suci di dalam hati aja saya. Ya teriak-teriak. Ya dicekek gimana saya. Udah saya pasrah aja mas. Mati-matilah. Ya tiba-tiba aja mulai tuh. Kayak udah nggak ada tenaganya. Lemas gitu. Cengkraman dia tuh udah mulai. Alhamdulillah dalam hati saya. Ya, dia udah mulai. Kan udah baru tuh bener. Baru Allahu Akbar. Ya kan udah agak kendor kan kita mulai bisa. Langsung saya lihat. Saya bacain aja ya kan. Alhamdulillah sadar. Dan saya bertanya. Ya kan. Neng kamu kenapa? Ya. Tadi. Ya. Itu langsung teriak mas. Ternyata kata dia. Ayah nggak ngeliat tuh. Cewek. Saya merinding. Kalau ingat peristiwa itu ya. Ini jadi kayak flashback. Itu benar-benar istri saya diperlihatkan yang namanya sosok wanita berkepala kepalanya orang, badannya ular. Waduh. Itu langsung ngeliat tuh pas habis sadar ya Bang. Istri saya. Iya, aduh. Ayah, awas. Ya itu. Ayah nggak ngeliat? Enggak. Ya, saya nggak ngeliat. Istri saya udah langsung kayak orang parno lah. Kamu istimewa ya, namanya kita. Dan baca. Udah baca apa yang kamu bisa. Baca apa yang kamu bisa. Udah saya ngaji lah di malam itu. Ya Alhamdulillah. Istri saya langsung selawatan. Gimana nih? Masih ada? Alhamdulillah ya. Udah nggak ada ya. Ya kok kayak gini sih ya? Ya kayak gini sih. Jadi dia merasa seperti kayak nggak punya napas. Katanya dia ini kayak dihimpit sesuatu yang membuat dia kayak nyesek gitu. Nyesek. Ya. Udah terus jikir kamu, terus jikir kata saya. Udah jikir aja. Udah bisa kamu lawan kata saya. Jangan diikutin, maksud saya udah tenang aja, bawa tenang dengan kalimat-kalimat Tuhan kita lah. Udah dia baca. Ya Alhamdulillah ya kata dia. Dan nggak sampai di situ, Bang. Nggak sampai di situ. Semalaman kita digeber hal-hal yang di luar nalar. Oke, jadi kejadiannya malam itu aja. Iya, malam Sabtu itu. Anak udah malam itu juga kan, pocong. Teriak orang saya tiduran bareng-bareng. Pas anak meluk saya teriak pocong ke saya. Anak udah selesai ya. Istri bikin kopi niatnya. Bener nggak? Ngejeledak. Sampai melihat sosok ya seperti itu. Palanya laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Ya udah, ya kan. Selepas dia udah sadar, udah jangan sampai kosong kata saya. Udah nih, ya otomatis kita kagak tidur di luar, di luar, pindah ke dalam semua. Biasanya kan tidur kalau ini di TV aja, kalau udah ketiduran tidur sampai pagi. Ini mah enggak. Bang Piko langsung
Malam itu juga kita pada tidur di kamar. Ngumpul gitu. Iya. Giliran saya hanya bang, jam 12 malam. Ingat benar. Karena kan saya juga keadaan memang pada waktu itu belum tidur pulas ya. Ya namanya habis kejadian gitu kan nggak mungkin lah. Nggak mungkin orang langsung pulas. Masih banyak mikirin lah gitu ya. Iya, karena kok ada apa? Waduh, mindset saya apa jangan-jangan lagi siang gua nginin ular, ya otomatis kan mindset kita kan. Bener-bener. Jam 12 malam, saya ada bendera macam di dinding tuh kamar. Jadi saya melek, baru jam 12 lama bener nih pagi. Jadi perasaan tuh kayaknya lama bener. Iya kepengen buru-buru pagi lah pada waktu itu. Udah saya sambil baca-baca. Astagfirullahaladzim Bang Piko. Kaki saya ditarik. Tarik apa tuh Bang? Ditarik, kayak ada yang narik tapi saya tidak diperlihatkan sosoknya. Berasa gitu ya? Berasa ketarik, saya tadinya tidur di dipan ya, ranjang ya bahasa kita ya. Orang dulu ranjang lah. Jatuh saya. Sampai diseret keluar. Mau keluar kamar. Tapi ada yang lihat nggak tuh kayak istrinya? Nah, istri saya itu saking kecapean kali. Oke. Ulas saya padahal teriak. Bun, teriak saya. Cuman nggak ada yang denger gitu, nggak ada yang bangun ya? Digeret saya. Di tempat mana? Ya itu toko keramik saya. Digeret sama? Iya, ini ruang tamu. Ini, kemarin kan tempat usaha saya. Los bong, nggak ada dinding pemisah lah kalau kayak kita lah ya. Gitu, iya, ngelos. Jadi ini ditutupin sama barang keramik doang. Saya ditaruh situ. Nggak taunya apa yang saya lihat. Sosok tinggi hitam. Oke. Matanya merah. Kayak marah atau gimana sama saya. Itu keramik. Ini codet kan saya nih. Jatuh kena. Pingsan saya. Jadi kan kaki digeret tuh. Tarik kena. Keramik ya? Iya, kena badan saya. Akhirnya ada bagian keramik jatuh tepat. Rambutnya gimbal. Oke. Bercaling. Cuman dia tidak pakai baju. Jadi yang diperlihatkan itu hitam aja. Enggak berbulu. Hitam aja gitu hitam ya? Aja, hitam. Cuman rambutnya gimbal, giginya kayak calingan gitu loh. Atas bawah itu, aduh. Hingga akhirnya di malam berikutnya lebih ekstrim lagi. Saya dari Bojong, istri, anak, sama saya. Silaturahmi ke rumah orang tua. Udah dipel, udah bersih lah ya. Biasa udah kelar nutup kan bersih-bersih. Udah dipel. Saya cerita di Bojong sama orang tua, sama adik saya yang ikut jaga kan, kakak saya gitu. Kejadian seperti itu. Ya akhirnya saya domel, kamu lagian udah tahu istri lagi hamil. Jangan asal, khawatirnya bukan ular biasa. Udah kamu hati-hati, lain kali jangan asal. Ya, nyak, be, kata saya. Kagak nginep lu, udahlah. Balik aja karena besok kan buka, kata saya. Ya udah, hati-hati. Ini aneh nih Bang Vino ya. Kita buka pintu, biasalah salam ya kan, assalamualaikum ya, ngilangin takut juga kan, emang itu udah adab kita ya, bener ya? Kalau kita kan meyakini ya, walaupun bagaimanapun juga kan ada pastinya kan, yang namanya makhluk Allah mah ya, gitu. Kita salam ya, assalamualaikum, salam. Udah buka pintu ya, itu mas, di dagangan saya tuh di toko keramik saya ular semua, banyak, ular semua. Nggak gede-gede ini mah, lagi kecil, kayak ya seukuran ular bedut lah bahasa zaman dulu kita mah ya kan, segitu-segitu. Keramik saya, sampai di tempat tidur ada juga. Waduh, penuh di sini. Ular ya penuh semua. Saya bingung gitu. Astagfirullahaladzim, apa lagi nih ya Allah. Saya ingat pesan babeh saya ya kan, bahasa kan saya waktu di Bojong
diingatkan sama Babe, baca ini, kamu bila mana nanti balik takut ada apa-apa lagi, baca doa ini aja. Ya udah, itu saya sampai nggak masuk ke dalam lagi. Ada tetangga namanya Bang Maris. Saya sampai minta garam kasar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Iya bang, itu rumah banyak ular, bingung bang. Oh yang bener lu, iya. Minta garam ya bang. Garam kasar ada. Kalau lu nggak percaya udah, kata saya kan, otomatis kan kita begitu. Bener nggak? Ayo udah. Nggak ada pas dilihat, coba. Kosong. Bersih. Itu. Padahal yang ngelihat saya, istri saya, anak saya. Segiliran saya bawa orang, tetangga. Saya kan minta garam. Maksud saya mau doain biar nanti saya aurin garam. Bersih. Itu aneh saya itu. Ular segitu banyaknya. Bingung berarti itu tetangganya, Bang. Ya bingung lu, jangan-jangan bahasanya apa? Oh, pada halusinasi tingkat dewa lu, katanya. Lu maki nggak ada percayanya lu, kata saya. Gua ini luka aja karena lu nyayat ceroboh apa kata dia kan, lu aja ya kan ceroboh. Akhirnya ini malam belum kelar nih. Saya kalau manggil istri kan dut aja ya kan. Dut, jangan sampai kosong lu hati ya, kata saya sambil jikir aja. Iya ya. Udah yang penting jangan pada jauh aja. Kita harus ya bahasa anak jangan sampai jauh dari kita juga. Udah di ruang tamu aja ya tidur. Ruang tamu, iya udahlah di ruang tamu aja. Gua kemarin ada geret. Jadi parno juga bang. Ya sekarang kan, ya maaf ya, kan bingung juga. Istri takut, anak takut, masa kita kudu takut juga. Repot. Bener gak? Udah dah. Sini aja ya tidurnya. Ya udah mau di ruang, udah tuh di ruang tamu bang. Tidur. Wih, kayaknya hujan nih ya. Untung kita udah nyampe. Iya, alhamdulillah. Terus si Wahyu juga udah tidur ya kan. Aneh ya, ngobrol lah bahasanya kita. Aneh ya. Lagi awal-awal kita tinggal di sini mah nggak apa-apa. Ketika kejadian lu nginin ular, kalau feeling gua ya gua aja langsung kayak begitu kan. Lu nyekek ular gua langsung kayak kontak gitu. Udahlah, jangan pikiran yang enggak, udah cikir aja. Jadi saya berupaya untuk mengalihkan, jangan sampai menarik atau mengundang. Maksud saya juga dalam hati mah takut gitu. Aduh, udah sih lah, ya kan. Udah, maka saya putus terus. Kalau istri cerita udah saya putus saja. Saya cut terus, udah jangan berpikiran apa-apa. Udah zikir aja. Itu ada yang ngetok pintu, diintip sama istri. Lah, ibu-ibu. Pakainya kebaya. Satu orang ini. Iya. Ya. Ibu-ibu tuh ketok pintu. Siapa? Kenal nggak? Nggak kenal. Saya juga penasaran dong. Lagian bukan buka kan, saya merebahan sama anak sambil nonton TV. Akhirnya coba saya lihat dulu dah. Saya intip dulu di hordeng. Berdiri aja madep rumah saya. Saya ngeliat di pintu, ngintip. Saya lihat pakai sendal, ya intinya kan terang rumah saya mas, nggak gelap, lampu paling terang saya dulu. Tapi saya pada waktu itu jujur, saya diperlihatkan memang Napak ya? napak kok, pakai sendal, cuman pakai sendal kayak ibu nenek-nenek tempo dulu lah, pakaian kebayanya kayak orang dulu, kayak orang pulang pengajian. Orang-orang dulu kalau pengajian kan zamannya pakai kebaya batik, pakai kain, ya kan, kayak kain-kain orang tua dulu. Pakai ininya selendang kuning dia dengan wajah misterius. Cuma kan saya berpikir ini orang nih kesian juga nih kehujanan. Daripada samprot apa nyemprot kan. Saya beranikan diri buka pintu karena saya udah intip. Wah, saya buka nih pintu. Bu, masuk aja ke dalam. Ibu kebasahan, samprot. Udah ke dalam aja nggak apa-apa bu. Diem aja. Tidak ada bahasa maaf, apa terima kasih, apa enggak. Nggak ada basa-basi pun. Nggak ada. Diem 1000 bahasa. Kalau Anda jadi saya kira-kira bagaimana? Kan bingung juga. Kita nawarin bye-bye, diem aja nih orang.
nutup pintu, otomatis dong. Ya udah Bu ya, saya tutup pintu Bu ya, saya mau istirahat. Diem aja kan, udah saya tutup. Astagfirullahaladzim, istri saya ngejerit. Ibu itu udah ada di dalam, nggak taunya. Coba, udah ada di dalam. Istri saya ngejerit juga. Astagfirullahaladzim. Jadi refleks. Yang tadinya nggak pernah diperlihatkan penampakan yang kayak begitu ya. Dalam arti kata seperti makhluk-makhluk astral lah. Bahasa saat ini dibilang jin ya, goib ya. Itu heran ketika kejadian itu kayak diteror saya. Anak saya. BAB itu siang. Orang saya masih di toko. Saya lagi berpikir juga kok kan daerah pembangunan ya kategorinya. Benar nggak? Bekasi itu daerah pembangunan. Makanya saya kenapa buka toko usaha keramik baru maupun second. Saya pikir karena daerah pembangunan, ya lancar Mas. Awal-awal lancar. Banyak yang pembelinya lah. Karena saya doang. Karena harga saya lebih murah juga pada waktu itu dibandingkan mereka beli ke material jauh. Dulu di situ saya doang Mas yang jualan keramik, nggak ada yang lain. Saingan masih nggak ada lah ya. Nggak ada. Saya doang, saingan sama Cina. Udah ya Cina aja harganya mas saya kalah. Ya karena saya nggak mau ambil banyak. Untungnya gitu ya. Saya berpikir, ini daerah pembangunan nih, banyak pendatang, nanti kan beli rumah, bener gak? Otak kita lah udah mindset ke situ. Nah, udah lagi mikir gue, anak teriak di WC. Pocong, pingsan anaknya di WC. Herannya pocong terus. Teriak pocong. Lari saya masuk. Pingsan. Kayak kesambet deh. Bahasa orang tua dulu bilang. Sambet. Iya. Udah cebok, udah pas lagi udah bersih sih udah cebok. Biru pada biru. Akhirnya ada ya kayak ustadz ya bahasanya. Beda kampung. Adik saya manggil orang yang ngerti lah ya. Akhirnya dipanggil ke rumah. Bahasanya, ya maaf, ini mah kata dia. Kamu gimana nggak diteror? Kamu nginin ratu jin dari bangsa siluman, yaitu ratu ular. Lihat aja nanti kamu kalau nggak percaya. Ya jadi gimana ini solusinya? Biar saya tidak diganggu. Udah mas, udah saya kerjain. Akhirnya suruh dia udah ada pengajian kita ya saudara aja. Apa? Ternyata hanya semalam itu doang. Besok itu malam pengajian itu doang udah. Tentram, adem, ayem, anak pules bahasanya. Ada gangguan lah bukan? Gak ada gangguan. Saya juga bahasa alhamdulillah ya. Saya aman aja. Jadi kayak kita yang nungguin gantian. Nungguin ada yang paham nggak ganggu, maksudnya? Kan udah kelar nih pengajian ya kan. Saudara-saudara udah pada balik satu-satu udah pada balik ya kan. Udah pada balik ya kan. Kan saya bilang ntar lu menjelang subuh aja ya baliknya. Jangan buru-buru pada balik. Temenin dulu. Iya udah gua temenin dah. Pada begadang tuh akhirnya menjelang subuh. Mereka akhirnya izin balik, ya kan? Ya alhamdulillah ya nanya. Padahal nggak ada apa-apa nih buktinya nih anak-anak aja bahasa kawan-kawan, nggak ada yang bahasa ngelihat apa, ngeliat kita aja masa tenang, ya kan? Iya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita udah seneng gitu ya. Mudah-mudahan ya kayak awal lagi lah, tentram kita kagak. Ya sekarang gimana? Kagak bisa tidur pulas. Kamu tadi lihat nggak? Kan pintu kamar terbuka begini. Ini ruang tamu langsung tuh. Dulu rumah saya main di kamar, ini langsung ruang tamu. Itu pelan jalan mending sekelebat mah. Rambutnya cuma segini bahasanya. Nggak panjang sampai kaki nggak. Cuman tertutup. Pakaian gaun. Iya, gaun warna merah. Dia lewat aja tuh, Bang. Lewat. Menoleh lagi coba. Ya itu saya pikir itu kali yang disebut kuntilanak merah kali.
Ya kalau kita kan nggak tahu lah bahasanya karena memang menggunakan jubahnya seperti itu. Saya penol istri. Karena saya pikir kan, ya maaf ya, apa batas saya doang gitu. Hah? Itu padahal masih sore. Tapi mukanya kelihatan jelas. Ya separuh gini, ketutupan Tutupan rambut gitu. Cuman dia lewat sambil menolak lagi. Selepas itu, kita udah berupaya doa lah ya. Kita bahasakan nada air doa lah yang kemarin ya. Udah minum lagi, basuhin muka ya kan kita ya kan. Udah siramin aja tuh tempat dia tadi lewat ya. Ketawa. Suara jelas. Langkingan. Dari arah mana dia tuh suaranya Bang? Kalau ini. Jadi sepertinya dia kayak di dapur. Oke. Mending sekali. Ya lagi nyebor nggak sampai ujung saya nyebor ya. Jadi masuk ke kamar semua udah langsung nutup pintu. Lampu mati. Tiba-tiba. Mati semua tuh. Mati. Iya spontan mati apa kebetulan apa gimana saya nggak tahu. Mencekam lah ya. Udah saya nyari korek adanya di luar ya baru di ruang tamu penerangannya ini gimana udah pegangan anak kita aja udah lah ya udah ya Allah itu saya kayak istri saya sama saya ini anak di tengah ya. Ini sih bingung juga saya sebenarnya. Ya dibilang halusinasi tapi saya sama istri dalam keadaan sadar bukan tidur. Istri saya sampai pakai bantal nutupin mukanya saking. Cuman perasaan kita tuh kok kayaknya kayak rame gitu. Iya. Itu kita pada kayak dikepung gimana perasaan gitu ya. Cuman mata diperlihatkan tuh dua sosok itu aja. Saya kayak muterin tempat tidur. Untung kita udah bikin, ya udah diinin air tuh, kelilingin. Maksudnya tempat tidur kita dikelilingin, siramin air itu sama saya. Katanya pagar lah katanya. Nutil anak, dua-duanya itu ngelilingin. Udah saya baca yang saya bisa. Alhamdulillah, hilang. Teror itu luar biasa sekali. Bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bahkan hampir 1 bulan. Sampai akhirnya demi keselamatan janin yang ada di dalam kandungan istri saya bersepakat hijrah ke Bojo. Udah pergi ninggalin rumah itulah ya. Saya nggak bawa apa-apa dari rumah itu. Keramik ya mau nggak mau kita jual. Sama rekan saya juga ya sebatas. Ya sama-sama pengusaha udahlah. Yang penting balikin modal ya. Modal aja. Saya nggak cerita, lu kenapa? Nggak. Ya saya mau hijrah aja mau pindah. Ya duit itu kan untuk kebutuhan saya di rumah orang tua. Karena proses persalinan anak apa. Akhirnya saya tinggalin sama istri sama anak. Pas kejadian kayak itu semua. Baru di ngajiin kemarin. Iya bener. Cuman masih kita udah nyabe, ya kesian istri lu. Ntar ya takutnya kan keguguran, ya stres. Gimana nggak stres? Ternyata saya di situ nggak taunya ular. Akhirnya sosok ular itu datang lagi. Coba. Padahal posisi udah nggak. Udah pindah ke rumah orang tua. Baru nyampe, istri saya teriak, pingsan, ular. Bangun kirain mah sehat, nggak kesuruh. Saya mau ambil ini anak kamu. Saya mau ambil dia. Udah perlu sekalian sama orang tuanya, mama istri saya aja. Ya udah sama babe saya jangan. Didoain aja udah tulang selesai udah. Besok maghrib ya mas, mau melahirkan istri saya. Dibawalah ke bidan terdekat. Ternyata tidak bisa. Ya bingung juga kan kita kan. Kenapa? Ya ini kayaknya harus dibawa ke rumah sakit besar aja. Karena udah dari maghrib belum mau aja, ketuban udah pecah. Belum ada pembukaan. Akhirnya ada kiai tuh dikasih air.
istri saya suruh minumin. Jadi tetangganya bidan, tolong kasih air. Itu nggak normal. Bukan bahasanya ada sesuatu yang menghalang. Kagak bisa juga. Tuh Kiai sampai cerita ke saya. Kamu punya urusan apa kamu sama makhluk? Urusan apa kata saya, Kiai? Maaf. Kalau kamu beruntung ya Allah akan menyelamatkan kedua-duanya. Saya aja nggak mampu. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit THB. Istri saya dibawa ke THB. Akhirnya. Ya jalan satu-satunya. Operasi saya sesar. Belum kelar juga Mas di sana. Dibawa ke THB. Enggak, akhirnya ingin dilakukan tindakan sesar. Saya dipanggil kan untuk menandatangani. Benar nggak sebagai suaminya ya kan? Nah, oke Pak, ini harus disesar Pak. Kasihan, nanti jabang bayi bisa meninggal di dalam rahim istri Bapak. Bisa-bisa dua-duanya malah. Udah nggak apa-apa, sesar. Saya nggak mikirin biaya Mas. Pada waktu yang penting selamat dah dua-duanya. Ternyata ketika giliran istri saya masuk ruang operasi sesar, saya pikir kan wah udah lega ya. Benar nggak? Ya kita nunggu kabar dong. Kabar baik lah. Bahasa udah Pak udah selesai. Nggak taunya apa. Saya dipanggil dokter yang menangani operasi sesar ya. Dipanggil, Aryo maaf saya mau tanya. Pak Aryo Muslim? Ya saya Muslim. Ya Pak Aryo cobalah bermunajat kepada Tuhan. Ini maaf nih ya, ini ada kejanggalan. Kirain saya kan penyakit atau ada apa dok, ada penyakit apa? Bukan penyakit. Ketika pisau itu ingin dibelek istri saya, itu pisau kayak tumpul. Nggak mempan perutnya. Kan mau dibeset nih. Kalau istri saya kan masih menggunakan pisau operasi, bukan pakai laser atau apa ya. Zaman dulu belum kali ya. Apa udah ada saya nggak tahu, yang pasti pisau lah kata dia. Maka saya dipanggil. Ternyata dokter itu punya indera keenam. Dia paham lah ya. Paham. Karena istri saya mengatakan ke dokter itu, udah kamu jangan takut, saya juga lihat. Jadi seperti ada yang menahan. Yaitu Raja Ular dan Ratu Ularnya datang. Datang ketika mau proses persalinan sampai terhambat juga. Ternyata buah hasil perbuatan saya. Gitu kata dokter itu, kamu tahu kenapa ini terjadi? Karena kamu belum minta maaf. Akhirnya saya dipersilakan sama beliau, silakan kamu ibadah. Di atas itu ada musola. Biar kita prosesnya juga persalinannya dimudahkan. Kasihan istri kamunya. Sama jabang bayi yang ada di dalam kandungannya khawatir. Maaf. Ya karena kategorinya udah ketuban udah. Secara logika dunia medis kalau kata dia mati. Udah nggak baik lah. Ya iyalah, makanya dilakukan operasi sesar kan. Jalan satu-satunya. Cuman ketika mau dibelek perut kagak bisa-bisa. Ternyata ada makhluk astral yang menurut si dokter juga ternyata mengakui bahwa punya indera keenam. Karena bilang sama istri saya seperti itu, udah kamu jangan takut, saya juga lihat. Makanya saya bicara sama suami kamu. Dia bisa tahu. Nih Pak Aryo maaf ya, sebelumnya pernah nyiksa ular ya. Tuh. Di situ saya kagetnya. Loh, dok, kok tahu sih? Ya. Karena selama ini yang meneror Anda ya dia. Sudah sana mohon sama Allah. Sesuai dengan keyakinan Anda lah. Di atas ada musola kalau Anda Muslim. Ya hingga akhirnya ya saya dengan keyakinan saya ya. Maksudnya kebetulan kan bahasa kita Islam ya udah ada musola. Dan disinilah yang menurut saya pengalaman luar biasa ya. Yang dinamakan akhirnya masuk ke dimensi alam jin itu. Ketika saya ibadah, saya melakukan sholat sunnah, sholat taubat di rumah sakit. Dan ketika saya berzikir, saya memohon kepada Allah dan saya minta maaf
atas perbuatan saya bila-bila mana saya punya kesalahan terhadap makhluk-Mu ya Allah yang saya lihat kan ular. Itu tiba-tiba, ini saya bukan ngigo ya, pada waktu itu saya bukan mimpi, saya ingat, saya sadar bahwa saya sedang nunggu istri saya yang lagi operasi. Tiba-tiba saya kayak bukan berada di tempat musola tersebut. Saya aneh. Saya seperti ada di dalam suatu istana. Kayak lagi di sidang. Iya, tiba-tiba saya duduk, saya nggak berubah. Mata saya melek, saya nggak merem pada waktu munajat kepada Allah. Tiba-tiba seru aja. Saya tiba-tiba diperlihatkan di depan saya sudah seperti ada orang-orang zaman dulu. Kayak orang-orang keraton. Pakaiannya. Raja dan ratu. Ya bahasa saya itu kayak lagi dikelilingin mereka itu kayak di sini. Ini istana apa? Hai bangsa manusia. Kamu tahu kenapa kamu dihadirkan di sini? Itu jelas sekali saya sadar. Ini bukan bermain tentang saya apa rohnya atau imajinasi, tidak. Karena saya pada waktu kejadian begitu saya nyubit. Alam sadar bahwa saya itu masih kerja. Bukan lagi ketiduran atau apa, zikir ketiduran, enggak. Saya ingat betul ketika saya mengadakan tangan saya sedang seperti ini, tiba-tiba saya begini. Udah bukan di musola saya, heran itu saya. Ternyata saya disebutnya masuk ke dimensi alam jin. Karena ketika itu saya digituin, hai bangsa manusia, tahu kamu kenapa kamu dihadirkan di kerajaan ini? Saya bilang, saya tidak tahu menahu. Ada apa? Apa salah saya? Akhirnya ngomong nih raja. Kamu tidak tahu kesalahan kamu. Ini bahasa kita ya. Saya mudahkan aja. Kamu sudah berbuat salah tapi tidak meminta maaf terhadap istri saya yang sedang hamil juga. Oke. Pantas Bang Piko, saya ingat waktu nginin ular kan perutnya gendut. Kamu seperti orang tidak punya salah. Sekarang kamu repot sendiri kan. Mau kamu menerima hukumannya? Kamu harus saya jirat juga. Sebagaimana yang sudah kamu lakukan terhadap istri saya ini. Ya saya minta maaf dong. Ya tolong maafkan saya bila mana saya menyakiti. Karena apa? Di alam manusia itu ular itu mengganggu, khawatir membahayakan. Bukan saya ini kejam. Walaupun bagaimanapun tidak boleh. Kata dia, kalau memang kamu Islam, harusnya sesama makhluk Allah itu saling menjaga, bukan untuk disakiti. Dapat pelajaran juga saya dari bahasa dia itu. Ya udah tolong dimaafkan. Jangan enteng kamu minta maaf saja. Kamu pun harus rasakan dulu apa yang dialami oleh istri saya, kata dia. Wah udah saya bingung. Pada waktu itu udah bingung saya. Yang ada saya hanya baca salawat. Salawat ringan aja udahlah, yang saya bisa aja udah salawat. Alhamdulillah Bang Piko, atas ridho Allah dan sahabat Kanjeng Rasul, tiba-tiba ada 9 makhluk Allah yang datang. Ini jelas. Maksudnya apa? Ya seperti para ulama penampilannya. Pakaian muslim lah gitu. Betul. Jubahnya beda-beda. Tidak satu warna. Dan beliau mengucapkan salam. Kaget kan saya juga, dan mereka juga pada kayak terhip. Ya gimana ya, kedatangan mereka tuh mereka langsung pada kayak takut juga mereka. Takut. Akhirnya ada salah satu dari yang 9 yang berbicara ke depan untuk membela saya agar saya dilepaskan dan diterima bahasa maaf saya. Akhirnya beliau berbicara, wahai raja, tolong maafkan cucuku. Karena sesungguhnya dia tidak tahu menahu hal yang wajar. Bahasa kita kan begitu. Ya alhamdulillah. Selamat. Diselamatkan saya. Dibebaskan saya. Saya selesai nih
dalam alam ya dimensi itu ya, dimensi jin gitu ya. Ketika saya sharing sama orang yang lebih memahami di bidang itu, saya sharing kan, kamu itu masuk dimensi alam jin secara utuh. Atas ridha Allah dan syafaat Kanjeng Rasul tuh mereka menarik saya secara utuh sama jasad-jasad ke Alam mereka. alam mereka. Dan mungkin kalau Allah tidak sayang, saya nggak tahu dah. Karena menurut sahabat saya yang mengerti dunia hal-hal mistik ya, dunia spiritual, konon katanya ya bisa jadi saya jadi budak di sana. Ya sampai disiksa juga lah, seperti bagaimana saya menyiksa istrinya kan saya jirat. Ya itu mereka juga mentalnya begitu. Selepas saya dimaafkan, ya, beliau menitipkan nama untuk anak saya. Yang mana nih yang nitip? Putri sama rajanya ini. Oke. Ini kebetulan kan saya juga sama, kata dia. Sedang mengandung juga. Saya titip nama untuk anak kamu. Ini sebatas hadiah ucapan maaf kamu saya terima. Untuk tidak bahasa melupakan akan kejadian ini. Makanya anak saya itu nama dari beliau. Yang ada kedua deh. Cewek kan anak saya. Kenang-kenangan lah kalau kayak bahasa kita. Ya alhamdulillah saya terima. Terima kasih banyak. Ya kan? Atas pemberian hadiahnya. Dan sudah memaafkan saya. Memaafkan istri saya dan anak-anak saya. Bahasa bila-bila mana. Karena kelakuan saya hingga akhirnya mereka juga kena dampak. Ya udah alhamdulillah tuh. Akhirnya saya kembali lagi. Dalam artinya saya di musola itu lagi tuh. Perawat datang, Pak alhamdulillah anaknya perempuan. Dia ngasih nama anak perempuan. Saya bingung kok bisa tahu. Ya udah deh. Ya saya terima karena saya sendiri kan belum tahu lelaki atau perempuan. Tapi tetap saya pakai nama itu. Dalam arti kata ya baik lelaki atau perempuan yang dipasin aja. Kalau lelaki yang agak ini saya pakai, bahasa nggak sampai dihilangkan lah. Dan ternyata pas benar namanya perempuan. Oh iya bang, nih gue mau nanya nih bang. Iya. Tadi kan yang pertama kali yang abang lihat ular tuh, kan dijerat tuh bang ya? Iya. Dia berontak dong pasti. Ya pasti. Itu dijerat sampai mati atau emang cuman ditahan doang sih bang? Enggak lah, saya juga punya perasaan waktu itu, ya kan saya jerat aja. Udah gitu saya pindahin. Ya kalau dipegang kan nggak berani, kita takut matok. Makanya saya pindahin di belakang toko itu ada kali kecil aliran air. Nah cuman itu kan ada bekas jarok tuh pagar. Saya bikin celah untuk biar dia itu nggak kemana-mana, dijabit. Ditahan gitu lah. Iya, dicapit sampai nancep ke lumpur kan. Udah. Tapi dalam kondisi itu ular masih hidup masih ya? gerak. Saya lihat tuh masih gerak-gerak lu Nur, kata saya sama adek saya tuh. Udah sih lu nyiksa binatang aja, udah biarin aja, takut ntar datang lagi ke toko lu, matok pembeli apa matok anak gua, matok istri gua, lu, gua repot ntar malah. Malah udah biarin aja situ, ya mati lah. Udah langsung ditinggal, pas dicek lagi ternyata. Nah, pas dicek lagi sama adek saya. Kok nggak ada ularnya? Yang bener lu ada. Tapi yang jiratannya masih saya tindihin, batu masih ketindihan. Kalau ada yang posisi neken gitu. Iya, kalau memang ada yang mindahin, otomatis maaf. Bambu kecabut ya. Kecabut. Batu untuk iniin apa? Ya, pipa nahannya, ya kan? Ya. Ketahanannya masih ada, batunya kan otomatis kebuang lah sama orang kalau ada yang nyabut. Nyabut. Ini mah nggak ada yang berubah. Oh itu bang, kan tadi ular masuk tuh. Itu histori rumah itu dulunya sebelum dibangun rumah itu apa sih bang? Sawah atau apa? Gitu? Betul. Jadi konon cerita dari tetangga ya, mobil khususnya teman saya sendiri yang punya rumah kan kawan saya dulunya. Itu pesawah. Sawah ya? Sawah. Okay. Dan saya dapat informasi lebih dalamnya lagi juga ternyata di wilayah itu ya memang dekat laut satu. Dan ada yang namanya makam keramat. Oke, jadi di wilayah itu ada makam keramat. Betul sekali. Pada waktu mau pembangunan apa tuh kata beko aja sampai nggak bisa jalan. Waduh. Mati. Itu karena apa tuh bang? Ya mau gusur makam itu. Oke. Dan mungkin kalau asli orang sana tahu lah. Makamnya siapa? Dimana, masih ada. Masih ada. Masih ada. Oke. Masih ada.
Pasti orang-orang daerah situ tahu lah ya. Tahu. Udah nggak rahasia Ada umum makam lagi ya. keramat di situ. Oh berarti pantesan di tengah, ternyata dulunya emang sawah ya Bang? Sawah, udah gitu juga bahasa dekat pesisir laut. Hmm. Jadi kita kalau dari rumah saya ke sono tuh ya udah pelelakan, pasar ikan, jembatan cinta. Iya. Nah tadi nih yang abang lagi pas lagi istri lahiran nih, kan sempet minta maaf lah ke mana, ke yang si pasangan raja tadi. Itu kan abang bilang ditampakkan nama 9 orang pasukan kayak dari mana lah ya. Itu wajahnya kayak gimana tuh Bang? Wujud orang atau bercahaya aja tuh Bang? Yang pasti sih yang diperlihatkan tuh wajahnya mereka pada bersih aja. Kayak bercahaya. Beda lah orang rajin ibadah mah enggak. Dan yang saya bingungin juga notabene saya nggak kenal mereka. Dan mereka hanya berbicara, yang saya dengar langsung ke raja dan ratu tersebut, tolong maafkan turunan saya, itu aja. Oke. Berarti sekitar usia berapa tuh Bang kalau boleh tahu? Apa udah tua atau masih ada yang muda? Iya, pastinya mereka sepertinya sama sih. Oke. Ya bahasanya udah sepuh lah. Udah sepuh semua jadi? Iya, nggak ada yang muda. Dan dari 9 yang tadi muncul itu ya hanya 1 yang nyamperin ke si raja yang ini? maju, yang menggunakan jubah berwarna hijau. Tapi yang sisanya itu kayak ada ini nggak sih Bang, kayak ada omongan ke abang atau ngasih wejangan atau ngomong apa gitu Bang? Intinya ketika selesai ya bahasanya udah, saya dimaafkan dan saya mengucapkan terima kasih juga dong. Ke yang tadi 9 tadi. Ya. Saya cium tangan, mereka mengusapkan kepala saya, jadilah orang yang baik terhadap siapapun. Jadilah orang yang baik terhadap siapa. Ya hanya itu aja doa. Saya diingatkan untuk jadi orang yang baik sama siapa aja, jangan kayak begitu lagi. Sama makhluk Allah tuh lu harus baik, bahasanya begitulah. Jadi saya mencium tangan. Ya saya ngucap layaknya seorang anak sama orang tua ya, karena saya terima kasih ucapan. Ya selesai saya ke 9 cium tangan, tiba-tiba saya udah ada di musola itu yang sampai detik ini saya bingung ini apa namanya gitu. Kayak langsung dilongkap aja tiba-tiba pindah. Gitu. Jadi gitu. Hingga akhirnya ketika saya berjumpa dengan orang yang mengerti dunia astral ya seperti itu. Dibilangnya saya diundang sengaja, dibawa secara utuh. Ya karena memang saya akui saya nyubit kok saya sadar sakit. Berarti kayak beneran nyata nih, lagi di dunia nyata, bukan di dunia dia gitu. Bahasa zaman sekarang ya teleportasi lah. Teleportasi ke dimensi lain, maksudnya ke dimensi alam jin. Ya itu bukan saya bisa. Ya karena mereka yang membuka ruang itu untuk saya hadir di alam dia. Disengajain sama mereka lah ya gitu ya. Ya karena kan dokter itu kan juga ternyata nggak tahu ya. Dan mungkin juga atas bantuan dokter juga kita nggak tahu ya. Iya, kita nggak tahu juga. Ya mungkin dokter juga kayak ngasih apa. Tuh. Ya kan orang meminta maaf coba kan, lu bukain gitu. pintu lu kali. Mungkin ya, kita nggak tahu. Iya. Oke nih, sekian cerita dari Bang Aryo untuk malam kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang ingin bercerita juga nih seperti Bang Aryo, langsung aja DM ke Instagram kita, yaitu Kisah Tengah Malam Official, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Yaudah, gue Viko pamit undur diri, dan Bang Aryo juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.